kalau sampai AHY jadi presiden atau wakil presiden, ini kayaknya Pak SBY jadi penyanyi lagi ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sangat-sangat ribet. Yang kalau dia mau makan mie, masih pakai nasi. Ya saya juga sih gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita Pak SBY yang ngelukis pantai di pantai. Cuma cara ngelukisnya, beliau foto dulu terus kemudian lukis. Ya ngapain di pantai gitu ya. Di mana aja bisa kalau itu caranya gitu. Ya tapi biar kayak pelukis beneran, jadinya ngelukisnya di pantai. Biar kayak real gitu ya. Tapi dalam satu foto yang menyebar di beberapa grup WhatsApp, ini membuat saya bertanya-tanya gitu. Karena ada foto Pak SBY lagi ngelukis gitu ya. Di belakangnya ada 2 kipas angin. Padahal ngelukisnya di pantai. Awalnya saya pikir ini editan nih. Gak mungkin lah Pak SBY ngelukis di pantai pakai kipas angin di belakangnya. Ngapain? Editan ini. Orang iseng pasti ini. Tapi kemudian saya jadi kepikiran gitu. Bisa jadi bener nih. Ya Demokrat dengan SBY kan memang selalu penuh keajaiban gitu ya. Suara bisa langsung naik, bisa langsung turun gitu. Ajaib gitu. Jadi mungkin saja gitu. Pak SBY ngelukis di pantai masih bawa kipas angin di belakangnya. Bisa saja gitu. Dan setelah saya cari tahu dari beberapa video, beberapa foto yang menyebar di dunia maya, akhirnya bisa saya simpulkan bahwa memang Pak SBY melukis di pantai bawa kipas angin di belakangnya. Ini nggak logis bagi saya gitu, karena pantai itu kan biasanya penuh dengan angin gitu. Banyak angin gitu. Dan seberapa banyak sih orang ke pantai bawa kipas angin? Lah ngapain gitu? Lawang pantai itu udah banyak angin, lo kok masih bawa kipas? 2 lagi kipasnya. Apa ini simbol 2 periode? Ya, tapi saya jadi kepikiran gitu. Gimana caranya ya bawa kipas angin ini? Ya karena kalau di pantai itu kan biasanya jarang colokan gitu, jarang ada tempat pengecasan gitu. Nah kalau Pak SBY ada kipas anginnya di belakangnya, muter-muter gitu. Terus ada juga tuh pengharum ruangannya, lengkap. Udah kayak di kos-kosan. Di pantai loh itu padahal. Ini saya kepikiran gitu. Mereka ini nyolokinnya dari mana ya? Kalau mereka bawa colokan, itu kan harusnya panjang banget, kabelnya gitu. Karena biasanya kan dari pantai ke tempat yang ada colokannya itu kan agak jauh tuh. Yang ada gedungnya kan agak jauh gitu. Kalau nggak bawa kabel panjang, maka otomatis harus bawa genset sendiri. Ini kebayang nggak betapa ribetnya seorang Pak SBY gitu ya? Tapi kalau soal pantai yang sebenarnya banyak anginnya dan kenapa kemudian masih bawa kipas angin, dalam analisa saya, mungkin maksudnya bukan dalam rangka membuat Pak SBY nggak keringetan, bukan gitu. Tapi tujuannya supaya kipas angin ini bisa menebarkan harum-harum bau ruangan. Mungkin Pak SBY alergi sama bau-bau pantai, mungkin gitu ya. Jadi harus ada pengharum ruangan. Pengharum ruangan di pantai. Gimana gitu? Dan gara-gara kipas angin ini gitu ya, saya akhirnya jadi tahu gitu bahwa Pak SBY itu melukis di atas, bukan di atas pasir gitu. Jadi pasirnya itu masih dikasih tatakan tuh. Dikasih pondasi pakai kayu gitu. Baru kemudian atasnya itu, di atas kayu itu ada kursinya. Dan kursinya ini kursi-kursi yang di kantor-kantor yang bisa muter-muter. Kursi-kursi direktur biasanya. Di pantai loh itu. Di pantai. Ini kan kebayang gitu.
Betapa ribetnya tim seorang SBY ketika harus melayani Pak SBY ngelukis gitu. Bawa tatakan, bawa kursi, bawa kipas, pengharum ruangan, masih dengan cat-cat yang banyak gitu ya, banyak banget catnya. Lengkap dengan apa namanya meja-mejanya gitu. Ini saya kebayang tuh kalau pelukis beneran. Mereka kalau ngelukis itu kan biasanya ada studionya itu. Dan tempat cat mereka itu nggak berubah-ubah tuh. Bertahun-tahun ya gitu aja gitu biasanya gitu ya. Dan mereka ketika masuk ke dalam ruangan ya udah langsung ngelukis gitu. Langsung tahu. Ini enggak Pak SBY. Dia kalau mau melukis di pantai, ya satu ruangan dibawa semuanya ke pantai. Ya mestinya kan kayak Pak SBY itu menyatulah dengan alam gitu. Kalau mau melukis di pantai, ya udah lukislah di atas pasir, lagi duduk-duduk santai, atau ada tumpukan kayu, ada gundukan batu, duduk di atas batu ngelukis kan asik gitu. Ini enggak di kursi direktur. Ada kipas anginnya di belakang. Itu kalau AC bisa dibawa, bawa AC kayaknya orang di atas gitu. biar enggak kepanasan. Ini cuma gara-gara Pak SBY mau ngelukis gitu ya. Satu RT repot semua ini kayaknya. Ya tapi saya nggak heran sebenarnya sebagai pakar mantan yang memang mengikuti rekam jejak seorang SBY ketika menjadi presiden 2 periode. Sebenarnya ini bukan cerita baru gitu. Karena dulu ketika beliau masih jadi presiden, itu memang fasilitasnya ya sehebat itu gitu. Kalau mau menginap di tenda, tendanya tuh tenda yang besar. Bukan tenda-tenda kayak punya Pak Jokowi yang cuma muat 2 orang, enggak. Muat 1 RT itu tendanya. Tapi judulnya Pak SBY menginap di tenda. Panjang tendanya gitu. Udah kayak rumah tuh, rumah KPR. Dan ketika Pak SBY juga mau kunjungan gitu kemana-mana gitu. Kalau misalkan ada lumpur-lumpur gitu. Ya dikasih tatakan dulu supaya sepatunya nggak nginjak lumpur. Jadi ya biasa aja sebenarnya. Cuma yang mengherankan bagi saya gitu ya. Ini kan Pak SBY sudah nggak jadi presiden gitu. Tapi ternyata perlakuan dan fasilitas yang beliau siapkan dan timnya siapkan itu masih sama ribetnya seperti ketika beliau masih jadi presiden. Sama, ribetnya sama gitu. Ya ini salah satunya. Mau ngelukis di pantai, pakai kipas angin, ada pengharum ruangannya. Ini kebayang nggak dulu ketika Pak SBY masih jadi presiden? Wah ribet banget. Makanya kemudian saya itu agak anti dengan Demokrat gitu. Makanya saya nggak suka dengan Partai Demokrat. Padahal dulu saya pernah pilih gitu. Ketika masih Anas Urbaningrum jadi ketua umumnya, itu kan bagus sekali pergerakannya gitu ya. Kayaknya oke lah sebagai partai politik, sebagai partai baru yang bisa melejit suaranya gitu. Sempat saya pilih dulu gitu. Tapi sekarang ketika menjadi partai keluarga gitu ya, ya gimana ketuanya AHY, adiknya Ibas, adiknya ya Ibas lah, maksudnya wakilnya Ibas gitu. Terus dewan pembinanya ya Pak SBY, ini kan ya satu keluarga. Jadinya ya nggak ada yang bisa kita harapkan. Kalaupun misalkan AHY nanti jadi presiden atau jadi wakil presiden, naudzubillahi min dzalik gitu ya. Ya kira-kira ya kayak gini lah fasilitasnya gitu. Kira-kira ya sama kayak Pak SBY gitu. Yang ribet banget dan kita kan nggak mau punya presiden yang seribet itu karena kalau semuanya dikondisikan, semuanya diatur-atur seperti itu, maka seorang presiden tidak bisa melihat fakta di lapangan seperti apa yang sebenarnya. Maka kita nyukai Pak Jokowi karena berbeda dengan Pak SBY. Ketika Pak Jokowi datang belusukan ke petani misalkan gitu ya. Ya, kita kan bisa lihat nggak perlu ada tatakan, ya duduk aja biasa dengan orang-orang petani di sekitarnya gitu. Nggak perlu ada tatakan kayu, ada kursi direktur. Nggak perlu. Dan AHY juga menunjukkan gaya-gaya yang sama gitu. Kalau kita perhatikan di akun sosial media AHY gitu ya. Dia sempat kunjungan ke daerah, terus kemudian disambut sama anak-anak SD. Lagi bawa-bawa bendera gitu. Ya mirip kayak zamannya SBY dulu gitu ya. Dulu ketika SBY jadi presiden tahun 2004-2009 itu, ya mirip kayak gini gitu. Kalau kunjungan ke daerah, anak SD tuh suruh baris.
Adik saya sempat ngerasain itu. Baris di pinggir jalan, SBY-nya masih lama tuh, berapa jam gitu baru datang. Nah ini AHY juga menunjukkan hal yang sama. Cuma kan bedanya kalau SBY dulu tuh presiden beneran gitu ya. Nah kalau AHY datang kunjungan ke daerah, lalu kemudian disambut sama anak-anak SD pakai baju pramuka, bawa bendera merah putih. Ini sebagai apa? Sebagai apa? Presiden kan bukan gitu, cuma ketua partai. Sejak kapan ketua partai datang kunjungan ke daerah disambut anak SD bawa bendera merah putih? Lebih parah kayaknya si AHY ini gitu ya. Ya, tapi dari sini, dari cerita ini, akhirnya saya bisa melihat bahwa Pak SBY ini nampaknya memang bisa melukis. Bisa gitu ya, karena Pak SBY dalam event tersebut bawa 3 lukisan. Dan semuanya ini nggak selesai. Oh selesai 1 gitu ya. Jadi lukisan yang pertama itu selesai sepenuhnya dan katanya dilukis di Cikias. Jadi selesai di Cikias dibawa ke pantai. Buat pameran gitu ya. Pamer kepada masyarakat sekitar. Ini loh lukisan bagus gitu ya. Terus kemudian lukisan yang kedua itu lukisan yang setengah jadi. Jadi belum selesai, setengah jadi, dan ini katanya dilukis di Wisma Drupadi. Jadi Pak SBY ketika nginap di Wisma gitu ya, sambil ngelukis. Belum selesai, masih setengah, dibawa ke pantai. Nah terus di pantai yang apa? Ya ada juga 1 lukisan lagi gitu. Yang memang dilukis oleh Pak SBY, ya warna dasar lah. Biru, putih, kuning, udah. Nggak selesai juga gitu, karena nanti diteruskin di rumah. Ya tapi bisa kayaknya Pak SBY gitu ya, bisa, bisa ngelukis gitu. Ya meskipun dari sini saya jadi kepikiran betapa beban seorang Pak SBY itu berat sekali kayaknya gitu, karena ketika jadi presiden beliau ini sibuk sekali bekerja untuk membuat album-album lagu gitu ya. Tiap tahun harus ada kayaknya gitu. Nah ini ketika sudah gak jadi presiden ngelukis, aktif sekali ngelukisnya gitu. Bayangkan ketika nginep di Wisma langsung selesai setengahnya. Nyampe ke pantai ngelukis lagi gak selesai. Yang selesai 1/4 lah gitu. Ini kan produktif banget gitu. Pelukis beneran dalam sehari, 2 hari, seminggu itu belum tentu jadi 1. Ini Pak SBY langsung 2, cuma dalam 2 hari. Ya meskipun setengah-setengah masih hasilnya gitu ya. Jadi ya ada bakat terpendam nampaknya dalam diri Pak SBY gitu ya, terkait kesenian, dan mestinya sejak awal ketika Pak SBY ini pensiun dari militer mestinya langsung menjadi seniman gitu. Jadi penyanyi, jadi pelukis, kan asik gitu, bukan jadi presiden. Karena ketika jadi presiden stres akhirnya gitu kan. Akhirnya ya ini, banyak album lagunya yang bisa kita lupakan. Ya nggak kita lupakan, lawang kenal aja enggak, kita nggak tahu malah gitu ya. Cuma tahu ada albumnya, ya udah. Ya nggak tahu lah apa beban pikiran seorang Pak SBY gitu ya, yang sampai harus melukis, katanya ini dalam rangka menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam dirinya. Gitu ya. Ya meskipun kalau mau bahagia, mau damai sebenarnya gampang kan kalau kita gitu ya. Paling tinggal tidur atau jalan-jalan udah. Nggak usah jalan-jalan bawa lukisan, bawa tim gitu ya. 1 studio dibawa ke pantai, nggak usah segitunya ya. Tapi mungkin kebahagiaan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Kebahagiaan yang bisa kita dapatkan mungkin bisa ditempuh dengan cara sederhana dan sangat murah sekali. Tapi Pak SBY sebagai mantan presiden, ya wajar kalau dalam rangka mencari kebahagiaannya itu agak mahal dan agak ribet. Cuma dari sini gitu ya, kita kan jadi tahu gitu. Kalau Pak SBY misalkan ketika jadi presiden bikin album lagu, ini kan kita bisa prediksi. Kalau sampai AHY jadi presiden atau wakil presiden, ini kayaknya Pak SBY jadi penyanyi lagi ini. Nah itu jangan sampai gitu. Bukan masalah Pak SBY ini jelek lagunya, suaranya jelek. Enggak, bagus. Semuanya bagus gitu. Cuma kita kan nggak dengerin. Kita dengerin penyanyi yang asli aja deh gitu ya. Yang nggak neko-neko gitu ya.
Tapi belakangan saya akhirnya baru tahu gitu. Ternyata event melukis ini itu sudah diadakan minggu lalu gitu. Entah gimana caranya saya tuh nggak tahu. Mungkin karena terlalu sibuk ngurusi Formula E. Jadi nggak sempet mantau apa aktivitas Pak SBY. Tapi ya semoga Pak SBY tetap sehat, tetap bisa melukis dan ya tetap melukis aja lah. Jangan jadi penyanyi lagi, karena kalau jadi penyanyi lagi itu konsekuensinya Ibas atau AHY jadi aparat pemerintahan. jangan sampai. Kan udah bener itu, ngelukis aja lah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.